Halo teman-teman, selamat datang di channel ELNF Trilogy. Pada video kali ini saya akan merunut alur dari sebuah film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2008 silam, yang bercerita tentang saat ribuan tahun yang lalu, ada sebuah ramalan kuno dan pertempuran yang menentukan nasib sebuah suku yang terancam kelaparan. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, terdapat sebuah suku pemburu yang bergantung pada pemburuan manak atau mamut berbulu untuk keberlangsungan hidup mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, populasi mamut semakin menurun, menyebabkan keresahan di kalangan suku tersebut. Mereka khawatir akan menghadapi kelaparan. Di situasi sulit ini, ada seorang ibu tua di suku yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan roh bumi. Setiap hari, ia berdoa dengan penuh harapan. Suatu malam, doa-doanya dijawab oleh mereka yang mengirimkan sebuah tanda permulaan dan sebuah akhir, yang mengirimkan seorang gadis bermata biru. Gadis tersebut ditemukan oleh dua anggota suku di pegunungan terdekat. Ternyata, ia adalah satu-satunya yang selamat dari sebuah pembantaian. Ibu tua lalu memegang gadis itu dan menerima ramalan tentang masa depan. Ia melihat gambaran mengerikan akan kedatangan rombongan orang berkuda yang mereka sebut iblis berkaki 4. Meskipun ramalan ini menakutkan, ibu tua meyakinkan semua orang untuk tetap tenang. Menurut ramalannya, pada hari yang sama, seorang pahlawan akan datang untuk menikahi gadis tersebut dan membawa mereka menuju kehidupan baru di mana kelaparan tidak akan lagi menjadi ancaman. Lalu suku itu merawat gadis tersebut dengan penuh perhatian dan memberinya nama Evolet. Namun di tengah harapan baru ini, ada satu orang yang meragukan ramalan ibu tua. Ia adalah ayah dari Deleh, anak laki-laki yang sempat mengintip kedatangan Evolet. Ayah dari Deleh adalah ketua suku yang dikenal dengan tombak putih yang selalu dibawanya. Adalah seorang pembulu ulung dan pemimpin yang dihormati. Karena suku mereka akan pindah ke tempat baru, ketua suku memutuskan untuk meninggalkan tombaknya kepada Tik-Tik sebagai tanda kepercayaan dan tanggung jawab. Ia berpesan kepada Tik-Tik untuk menjaga Evolet seperti anaknya sendiri dan untuk tidak mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa dia pergi. Lalu beberapa hari kemudian, anak-anak suku sedang berlatih tombak. Deleh yang menyaksikan Karen menombak dengan sangat baik. Ia lalu memberikan selamat. Namun Karen malah menolak dan mengejek Deleh sebagai anak dari seorang pengecut. Deleh marah mendengar hinaan tersebut, langsung berkelahi dengan Karen. Tik-Tik datang untuk melerai mereka dan Deleh yang masih kesal memilih untuk menyendiri. Tidak lama kemudian, Evolet menghampiri Deleh dan bertanya tentang apa yang terjadi pada suku Evolet. Evolet menjelaskan bahwa sukunya dulu dibantai oleh iblis berkaki 4. Merasa kasihan dengan nasib Evolet, Deleh berjanji bahwa mulai sekarang ia akan selalu ada untuknya. Hingga akhirnya setelah bertahun-tahun, hari pemburuan terakhir pun tiba. Barang siapa yang berhasil menangkap manak akan berhak mendapatkan tombak putih dan menikahi Evolet. Deleh yang kini telah dewasa sedang memantau kedatangan manak bersama dengan Tik-Tik. Namun ia khawatir Karen akan memenangkan pemburuan, mengingat kemampuan menombaknya yang sangat baik. Evolet kemudian mengajak Deleh untuk melarikan diri, tetapi Deleh menolak karena tidak ingin dianggap pengecut seperti ayahnya. Saat pemburuan dimulai dan para pemburu bersiap dengan jebakan yang telah mereka buat, tetapi mereka hanya berhasil menjebak satu ekor manak. Namun, saat Karen hendak menombak, tombaknya terpental dan membuat manak tersebut kabur. Para pemburu panik, tidak ingin hewan buruannya pergi begitu saja. Semua orang segera meraih jaring dan berusaha menghentikan manak, tetapi mereka malah terseret jauh. Menyadari bahaya situasi ini, Tik-Tik menyuruh para pemburu untuk melepaskan jaring mereka. Namun, saat mencoba melakukannya, tangan Deleh malah tersangkut dan jaring terlepas dengan sendirinya di tepi tebing. Saat akhirnya berhasil melepaskan diri dari jaring, Deleh mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menombak manak, tetapi tombaknya ternyata terjepit batu, dan juga manak tidak sengaja tertusuk oleh tombak yang terjepit di batu itu, yang menyebabkan kematiannya. Tidak jauh, Tik-Tik menyaksikan kejadian itu dan menyadari bahwa Deleh tidak sengaja membunuh manak.
Namun para pemburu yang datang kemudian mengira Deleh telah berhasil membunuh Manak sendirian. Deleh yang merasa senang dengan pengakuan ini meminta tombak putih dan evolet dari ibu tua. Namun Tik-Tik yang merasa tidak senang dengan situasi tersebut memilih untuk menyendiri. Tetapi juga Deleh menyadari ketidakadilan itu, lalu menghampiri Tik-Tik dan mengakui bahwa dirinya telah curang. Ia merasa tidak pantas mendapatkan tombak putih dan memberikannya kembali kepada Tik-Tik sebelum pergi. Deleh juga memberitahu Evolet tentang kebenaran ini, yang membuat Evolet sangat kecewa. Keesokan harinya, saat semua orang masih tertidur, ibu tua terbangun karena mendengar suara mencurigakan. Dan ternyata itu adalah iblis berkaki 4 yang telah diramalkan. Mereka mulai merusak tempat tinggal suku Yagel dan menculik orang-orang, termasuk ibu dari Baku yang terbunuh. Evolet juga diculik karena pemimpin kelompok itu menyukainya. Deleh yang melihat kejadian ini berusaha untuk menolong, tetapi Tik-Tik datang dan mencegahnya karena khawatir iblis akan juga menculik Deleh. Setelah kejadian itu, Deleh berencana pergi untuk menyelamatkan para korban yang diculik, dan Tik-Tik memutuskan untuk ikut mendampingi Karen yang sebenarnya takut didorong oleh ibu tua untuk bergabung. Sementara itu, Baku yang sendari awal ingin ikut malah dilarang oleh ibu tua karena usianya yang masih sangat muda. Namun, diam-diam Baku mengikuti mereka dari belakang dan akhirnya ketahuan. Tik-Tik awalnya menyuruh Baku untuk pulang karena bahaya yang mengancam. Namun tekad Baku untuk membalaskan dendam kematian ibunya jauh lebih besar. Akhirnya mereka membiarkan Baku bergabung dalam perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Baku tidak sengaja menemukan gelang milik Evolet. Mungkin Evolet sengaja meninggalkan jejak itu karena tahu Deleh dan yang lainnya akan menolongnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tetapi tiba-tiba badai salju datang dan menghilangkan jejak iblis berkaki 4. Meskipun frustasi karena tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Evolet dan yang lainnya, mereka terus berjalan. Sementara itu, para penculik dan tawanan mereka sudah sampai di ujung pegunungan dan berhenti untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Pada hari itu, Evolet akhirnya meninggalkan jejak dengan menjatuhkan gelang-gelangnya lagi. Tetapi pemimpin penculik yang mengetahui hal itu pun memberikan siksaan kepada Evolet. Setelah para penculik dan tawanan pergi, Deleh dan kawan-kawan tiba di tempat mereka. Mereka menemukan gelang Evolet yang sudah berlumur darah. Menyadari bahwa Evolet dan yang lainnya belum jauh, Deleh dan kelompoknya langsung bergerak untuk mencari lebih lanjut. Kali ini, mereka memasuki hutan, yang ternyata para penculik membawa Evolet dan yang lainnya ke dalam hutan juga. Awalnya, perjalanan mereka baik-baik saja, tetapi tiba-tiba seekor hewan buas menyerang salah satu penculik. Karena situasi yang sangat berbahaya, para penculik memutuskan untuk berhenti dan beristirahat. Saat itulah Deleh melihat keberadaan Evolet. Ia lalu memutuskan untuk menyelamatkan mereka malam itu juga. Tetapi Tik-Tik menolak karena hutan bukanlah tempat yang ideal untuk pembebasan. Tik-Tik kemudian memberikan ide untuk melakukan pemantauan secara bergilir. Pagi harinya, salah satu penculik terlihat menggoda Evolet. Deleh yang tidak tahan melihat hal itu langsung memukul penculik dari belakang dan mulai menyelamatkan tawanan yang lain. Namun aksinya diketahui dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Di sisi lain, Tik-Tik, Baku, dan Karen berusaha mengejar. Dalam kekacauan ini, mereka semua terjebak di area burung predator. Dan juga Karen, Baku, dan Evolet malah tertangkap kembali. Beberapa penculik dan juga Tik-Tik menjadi korban serangan burung predator. Sementara itu, Deleh yang masih berusaha menolong dari serangan burung predator menjadikannya menyisakan Deleh dan Tik-Tik yang akhirnya melanjutkan perjalanan meskipun Tik-Tik terluka parah. Deleh lalu membuat tandu sendiri untuk membawa Tik-Tik yang tidak berdaya. Setelah melewati Tik-Tik, Deleh melanjutkan pencarian. Namun malang baginya, ia terjatuh ke dalam lubang jebakan. Selama berjam-jam di dalam lubang, Deleh jatuh pingsan dan hanya terbangun saat hujan lebat turun. Ia panik ketika menyadari bahwa ia tidak sendirian di dalam lubang itu. Ada seekor Smilodon atau macan bertaring tombak yang terjebak di sana. Awalnya Deleh berniat untuk membunuh macan tersebut. Namun setelah melihat kondisinya, Deleh merasa kasihan dan memutuskan untuk menolongnya. Setelah macan tersebut bebas, ia mendekati Deleh yang merasa takut
karena berpikir macan itu akan memakannya. Namun macan itu justru pergi dan meninggalkan reruntuhan yang dapat digunakan Deleh untuk memanjat keluar dari lubang. Ketika pagi tiba, Deleh kembali menemukan Tik-Tik yang sudah pulih. Tik-Tik menceritakan bahwa semalam ia mendengar suara keributan di balik gunung. Lalu sesampainya di sana, mereka yang kelaparan langsung melahap makanan yang ada, tanpa menyadari bahwa penduduk suku tersebut sedang mendekat dan akan menyerang mereka. Namun, macan bertaring tiba di saat yang sama, bukan untuk menyerang Deleh, melainkan untuk melindunginya sebagai bentuk balas budi. Setelah memastikan keadaan aman, macan itu pun pergi. Sementara Deleh dan Tik-Tik segera mengetahui bahwa mereka berada di suku yang dikenal seperti bahasa suku mereka sendiri. Tik-Tik juga terheran-heran karena suku itu mampu berbicara dalam bahasa suku Yagel. Kepala suku Naku yang juga tahu tentang ramalan bertanya kepada Deleh bagaimana ia bisa berkomunikasi dengan macan tersebut. Kepala suku kemudian mengajak Deleh dan Tik-Tik untuk menikmati hidangan sambil menceritakan asal-usul kemampuan bahasa suku Yagel mereka. Ia mengungkapkan bahwa dulu ia memiliki teman dari balik pegunungan yang mengajarinya bahasa tersebut. Kepala suku juga mengatakan bahwa wajah teman tersebut mirip dengan Deleh, dan Deleh segera menyadari bahwa orang yang dimaksud adalah ayahnya sendiri. Selain itu, Deleh diberitahu bahwa ayahnya tidaklah seorang pengecut seperti yang dipikirkan. Kepergian ayahnya adalah untuk mencari tempat baru bagi suku Yagal. Deleh juga mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan ayahnya yang diculik oleh roh jahat dan dibawa ke gunung para dewa sesuai ramalan. Juga menurut kepala suku Naku, Deleh akan memimpin suku Naku dalam perjalanan menuju gunung para dewa. Deleh pun penasaran dan bertanya-tanya mengapa Deleh yang memimpin. Kepala suku kemudian menunjukkan sebuah ramalan yang menyatakan bahwa jika ada seorang pria yang mampu berbicara dengan macan bertaring tombak, maka orang itulah yang pantas memimpin mereka. Singkat cerita, semua orang berkumpul untuk memulai perjalanan ke gunung para dewa yang dipimpin oleh Deleh. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan suku lain yang memutuskan untuk bergabung dengan pasukan mereka. Perjalanan berlangsung sangat cepat. Mereka bahkan tidak berhenti untuk beristirahat dan mengisi tenaga. Jumlah pasukan pun semakin bertambah setiap harinya. Namun, salah satu suku yang tinggal di pinggiran sungai melaporkan bahwa mereka telah melihat burung besar. Deleh segera memeriksanya dan mendapati bahwa burung besar tersebut sebenarnya adalah sebuah kapal yang mengangkut evolet dan tahanan lainnya. Kapal itu tengah mengikuti alur sungai hingga tiba di sebuah tempat yang disebut Kepala Ular, lokasi yang tepat berada di bawah bulan yang tidak bergerak. Tik-Tik bertanya apakah ada jalan pintas menuju tempat tersebut, karena mereka tidak memiliki sarana untuk mengikuti kapal-kapal itu, dan orang itu menjawab ada, tetapi harus melewati padang pasir yang sangat luas, di mana gunung-gunung terlihat seperti gundukan pasir. Meskipun sudah diperingatkan bahwa mereka akan kehilangan arah jika melalui padang pasir, Deleh tetap memutuskan untuk menempuhnya. Perjalanan panjang pun dimulai, namun setelah berhari-hari berjalan, mereka hanya berputar-putar tanpa arah yang jelas. Deleh berhenti sejenak dan merenung, lalu teringat dengan perkataan kepala suku tentang lokasi Kepala Ular yang terletak tepat di bawah bulan yang tidak bergerak. Deleh akhirnya menyadari dan memberitahukan Tik-Tik bahwa jika mereka mengikuti arah bintang yang paling bersinar, mereka mungkin akan menemukan lokasi Kepala Ular. Tak lama kemudian mereka sampai di lokasi Kepala Ular itu dan juga gunung para dewa. Di sana, mereka menemukan sebuah peradaban maju seperti Mesir kuno dengan banyak orang yang dijadikan budak, termasuk para manak yang telah ditaklukkan. Peradaban ini dipimpin oleh Raja Dewa misterius yang dikenal sebagai Yang Maha Kuasa, yang dikatakan satu-satunya yang selamat dari jenisnya. Ketika Raja Dewa datang, semua orang diperintahkan untuk menunduk sebagai bentuk perhormatan. Tapi Raja Dewa marah karena para pekerja bekerja sangat lambat dan meminta salah satu dari para pekerja dikorbankan. Kebetulan ada satu pekerja yang tidak mau menundukkan kepalanya. Pekerja itu akhirnya dilempar hingga mati seketika. Sementara di luar tempat tadi, Deleh dan pasukannya bingung bagaimana cara masuk ke dalam area yang dijaga ketat oleh banyak penjaga. Tik-Tik kemudian memberikan saran agar mereka bekerja sama dengan para pekerja untuk melakukan perlawanan. Dan malam itu, Deleh bersama beberapa pasukan berusaha menyelinap masuk ke tempat para pekerja.
Di dalam sana, Deleh dan kepala suku Naku berusaha membujuk para pekerja untuk bekerja sama. Awalnya, ketua pekerja menolak, tetapi setelah dijelaskan bahwa Deleh adalah orang yang diramalkan, ketua pekerja akhirnya membawa Deleh untuk bertemu dengan mantan pelayan dewa yang selama ini mereka sembunyikan. Mereka bertanya kepada pelayan tentang cara menaklukkan dewa itu. Pelayan menjelaskan bahwa Raja Dewa tersebut sangat takut pada seseorang yang memiliki tanda-tanda bintang yang mereka sebut sebagai tanda dari sang pemburu. Sementara itu di luar, penjaga yang telah mengetahui adanya satu penjaga yang dibunuh cepat-cepat mencari pelakunya. Para pekerja yang mengetahui hal itu juga segera menyembunyikan pelayan, dan juga Deleh kemudian bertanya tentang gelang yang dipakai pelayan. Pelayan mengatakan bahwa gelang itu didapatkannya dari teman yang kini telah mati dan terkubur bersama yang lain, dan gelang itu adalah merupakan milik dari ayah Deleh. Deleh dan kepala suku Naku kemudian cepat-cepat melarikan diri, tetapi sayangnya 3 penjaga berhasil mengikuti mereka. Untung saja Tik-Tik sigap melawan, namun satu dari penjaga menyerang Tik-Tik dengan menusuknya. Tik-Tik berhasil membalas serangan meskipun mengalami luka parah. Mengetahui bahwa dirinya mungkin tidak akan selamat, Tik-Tik lalu memberikan tombak putih kepada Deleh. Deleh awalnya menolak karena merasa bingung, merasa belum pantas untuk menerima tombak tersebut. Namun Tik-Tik terus menyemangati Deleh hingga akhirnya ia tewas. Di sisi lain, Evolet yang kini telah didandani berhadapan dengan salah satu penculik yang berniat menggoda dirinya. Evolet memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil senjata milik penculik. Namun para penjaga dan pelayan segera datang untuk menghentikannya. Ketika penculik itu dibawa pergi, para pelayan menyuruh Evolet untuk meletakkan senjatanya kembali. Lalu kemudian para penjaga memperhatikan bekas luka di tangan Evolet yang menyerupai bintang-bintang seperti dalam ramalan mereka. Pelayan lalu memberitahukan hal ini kepada ketua pelayan dan berita tersebut sampai ke telinga Raja Dewa. Sementara Deleh masih berduka atas kematian Tik-Tik. Kepala suku Naku datang untuk memberitahukan kisah tentang ayah Deleh. Ia lalu menceritakan bahwa ayah Deleh sebenarnya dulu sudah siap pulang, namun tiba-tiba ada orang-orang jahat menculiknya. Setelah semangatnya kembali, Deleh kembali mengumpulkan pasukan dan merencanakan serangan keesokan harinya. Mereka berpura-pura menjadi pekerja dan menyembunyikan tombak dengan menguburnya. Deleh pun berusaha membuat Manak marah, namun rencananya terganggu ketika para penjaga tiba-tiba datang. Karen yang melihat situasi itu berusaha menghalau para penjaga dengan mengorbankan nyawanya. Deleh berhasil membuat Manak marah dan berlarian menabrak apapun yang ada di hadapannya. Para pekerja yang melihat kekacauan tersebut mulai bergabung dalam perlawanan. Namun Evolet tiba-tiba dibawa ke hadapan mereka dan dijadikan tawanan. Raja Dewa menyuruh Deleh untuk meninggalkan tempat ini jika tidak ingin Evolet dibunuh. Seperti yang lainnya, Deleh diam sejenak, lalu pura-pura menyetujui syarat tersebut. Namun ia lalu meminta agar suku Yaga juga dibebaskan. Raja Dewa menyetujui permintaan Deleh, tetapi pekerja lainnya harus tetap bekerja untuknya seumur hidup. Setelah mendengar itu, Deleh melemparkan tombaknya dengan tepat mengenai tubuh Raja Dewa, yang membuktikan bahwa Raja Dewa bukanlah dewa yang sebenarnya. Dengan kemarahan yang membara, Deleh memimpin serangan terhadap para penjaga karena Raja Dewa sudah mati. Namun dalam kekacauan itu, Evolet dibawa kabur oleh ketua penculik yang menyukainya. Teriakan Evolet terdengar oleh Deleh yang segera mengejar. Evolet berusaha kabur, menusuk penculiknya. Namun saat Deleh hendak menemui Evolet, penculik berhasil memanahnya. Deleh dalam kemarahan membunuh penculik itu. Meskipun peperangan dimenangkan, Deleh harus melihat Evolet mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, di tempat yang jauh, ibu tua yang selama ini memantau perjalanan mereka mengetahui kematian Evolet dan rela mengorbankan nyawanya untuk Evolet. Dan setelah kejadian itu, Deleh dan pasukannya pulang ke rumah. Kepala suku Naku memberikan biji-bijian kepada suku Yagang. Biji-bijian yang dulu ingin dibawa pulang oleh ayah Deleh. Sesampainya di rumah, semua orang menyambut kedatangan Deleh dengan gembira. Dan mereka tidak lagi takut kelaparan karena biji-biji dari suku Naku telah ditanam dan siap memberikan kehidupan baru bagi mereka semua. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah.
serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.